hadis. Ya, apabila kalian berpegang kedua-duanya maka kalian tidak akan tersesat. Berarti kalau pegang satu bisa tersesat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk makan ayam, makan sapi, makan kambing, dihalalkan oleh kita makan. Tetapi ketika kita menyembeli ayam itu tidak mengikuti syariat Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, kita isi di karung terus kita banting-banting sampai mati, maka kita tidak bisa makan karena itu menjadi bangkai. Begitu. Makanya Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka ia akan bersamaku di surga. Oh gitu bang. Tapi gimana lagi, silakan. Ya, aku belum selesai bang ya. Satu-satu, kalian seperti rebutan bansos saja. Satu-satu. Silakan. Berarti bertanyalah supaya ada PR buat saya karena sebentar lagi saya mau jemput istri saya nih. Bertanya biar saya dapat PR, silakan. Aku sepakat bang. Ya. Sama juga kita mau tanya balik, mereka putar-putar juga. Mending mereka bertanya lah. Silakan. Saya bang terakhir bang. Ya. Pertanyaan tadi aja bang. Jadi gini, apa dek? Kakak sudah nikah dek? Bang, nanya. Bang, kenapa ada tertulis perangilah orang beriman, sedangkan ada lagi tertulis jangan hina agama orang. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, luar biasa penjelasan yang luar biasa ya. Ketika saya membaca satu ayat, kalian Erwin mengatakan jangan baca ayat itu cuma sepotong, harus baca satu perikop. Begitu juga ketika kamu membaca perangilah orang-orang kafir itu, tapi kamu tidak membaca dari 1 sampai ke situ kan? Kenapa kami diperintahkan untuk memerangi orang kafir ketika orang kafir itu memerangi kami? Kalau orang kafir tidak memerangi kami, maka kami tidak memerangi kalian. Makanya saya berstatement, di Islam itu Islam tidak pernah mencari musuh. Tetapi ketika ada musuh haram satu langkah untuk mundur. Baca dari 1 sampai ayat itu bang. Ya, bang. Ade mau tanya apa deh? Menyerang Gimana yang pengurus mereka kan sudah punya izin, tapi kenapa umat Islam selalu menolak pembangunan gereja? Kenapa? Betul yang abang sampaikan tadi, kenapa umat Islam melarang kami membangun gereja? Ada izinnya. Punya izin. Di situ sudah tertera izinnya bang, tapi mereka tetap mendemo. Oke, mana tunjukkan izinnya kepada saya biar saya membela. Mana izinnya? Tunjukkan sekarang, open cam. Tunjukkan izin. Mana izin? Lah kau suruh saya baca berita? Bagaimana kau ini? Tunjukkan izin sekarang. Saya yang turun lapangan sekarang. Tunjukkan izin. Pergi ke sana demi menunjukkan izinnya bang. Dek, fokuslah kuliah dengan baik biar mendapat lelaki yang soleh, bisa membimbing adik di dunia dan di akhirat deh ya. Tidak mau. Ya deh ya. Ya yang itu kan sudah panggil yang pula kan. Bahaya ini. Salah bang. Aku hanya tanya di seputaran Al-Quran bang, boleh? Iya boleh bang, silakan bertanya Al-Quran sampai saya dapat PR bang. Biar saya punya pembelajaran setelah ini bang. Tanya tentang izin atau apa. Aku di sini nggak tanya tentang izin karena juga banyak juga gereja juga yang tanpa izin dan juga banyak masjid-masjid tanpa izin juga di kampung saya, di daerah saya masjid juga hanya pinjam tanah orang tanpa izin, tapi kami nggak permasalahan. Ya seperti itu bang. Kalau nggak izin banyak ketergantungan itu bang. Hubungannya sini aku tanya tentang menurut Al-Quran sini kan. Nah abang percaya bahwa ajaran Al-Quran itu tentang mengajarkan segala sesuatu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dalam Al-Quran. Namun ingat ya. Namun ingat dulu, ingat dulu. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu menurut Al-Quran, bukan menurut kemauan kalian. Ingat itu. Ya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu menurut Al-Quran, bukan menurut kalian, bukan. Jangan mentang-mentang menurut kalian tanya, siapa nama istri Nabi Adam di Al-Quran? Kalian pikir Al-Quran itu riwayat hidupnya Nabiullah Adam? Ya. Jadi Al-Quran menjelaskan segala sesuatu menurut Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika kalian bertanya kepada Islam, maka Islam bisa menjawab pakai data.
kalau Islam bertanya kepada Kristen, Kristen menjawab dengan putar-putar. Contohnya, di dalam ketika kami di Islam pergi ke masjid ada dalilnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Quran surah At-Taubah ayat 18. Saya mau tanya kalian beberapa ekor di atas ini yang Kristen ya. Di mana dalil di dalam Bible Yesus perintahkan pergi ke gereja hari Minggu? Di gereja. Nah, macet semua kan? Macet semua kan? Macet semua, langsung satu ekor turun kan? Gereja. Langsung turun satu ekor. Gereja itu loh bangunan. Tapi di situ Jawab. Silakan jawab dulu baru lanjut bertanya. Carikan saya satu dalil di mana Yesus perintahkan pergi ke gereja hari Minggu. Contoh, umat Islam beribadah hari Jumat. Di mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisolati mi yaumil jum'ah. Quran surah Al-Jum'ah ayat 1 ada dalilnya. Ya. gereja. Nah, di mana Kristen menjadikan Jumat itu Jumat Agung? Di mana dalilnya? Carikan dalil dulu baru kalian bertanya. Kalau tidak bisa bertanya, saya yang bertanya balik nih. Bisa tidak? Yang mana? Jumat Agung apa gereja? Gereja Minggu. Kalau di Islam, innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang beriman akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Quran surah Taubah ayat 18. Di mana di dalam kekristenan Yesus perintahkan pergi beribadah pada hari Minggu. Silakan. Ini beda-beda sih. Kalian beribadah hari apa? Orang Israel. Hari Minggu. Kau beribadah hari apa? Mau hari apa juga nggak masalah kalau hati ini untuk Tuhan. Di mana dalilnya? Kok mana dalilnya? Ada nih, tapi saya lupa. Hei, ingat dulu baru naik. Silakan Erwin. Ya, saya begini bang. Silakan, di mana dalilnya beribadah hari Minggu ke gereja? Ya, oke. Memang kalau di Alkitab tidak tertulis hari Minggu. Kalau Ya sudah, kalau tidak tertulis sudah. Habis kalau tidak tertulis kalian ikut perintah siapa itu? Ya gini bang, ada ayat yang mendukung saya berbicara tentang ayat Alkitab bang. Oke, silakan. Oke, jadi di Alkitab ini aku berbicara dulu ya, nggak usah jangan dulu dipotong bang. Oke, silakan. Nah, Saya tidak potong. Silakan. Alkitab ini tidak secara signifikan untuk menjelaskan bahwa agama Kristen pergi ke gereja hari Minggu, tidak sama sekali. Tetapi di sini kan Ibrani di situ tertulis Ibrani 25. Ibrani 25 di situ katakan bahwa janganlah kita menjauh pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya toh, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ayat ini menekankan pentingnya kehadiran kita dalam pertemuan ibadah. Ya, kemudian itu kan tadi bang bertanyakan di mana ayat-ayat pendukungnya. 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada dan di tengah-tengah mereka. Ya, dan tujuan ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Kristus menyatakan kita orang-orang percaya berkumpul dalam namanya. Berarti di dalam pertemuan apa saja kita bisa walaupun bukan hari Minggu bang. Ya, kalau ibadah itu bukan nanti hari Minggu bang. Kami orang Kristen itu bisa hari Senin, bisa hari Sabtu, bisa hari. Pokoknya setiap hari kalau kita melakukan ibadah bisa. Gitu bang. Jadi poinnya di sini tidak ada dalilnya kan? Beribadah hari Minggu ke gereja kan? Kalau di Al-Quran ada nggak hari Jumat beribadah? Innama ya ayyuhalladzina amanu izanu dia li sholati mi yaumil jum'ah. Buka Quran surah Al-Jum'ah ayat 1. Buka sekarang. Buka di Google situ. Buka. Aku nggak ada Al-Quran bang. Aku nggak ada Al-Quran. Nanti simpan. Tulis di buku Quran surah Al-Jum'ah ayat 1. Tulis. Di berapa? Quran surah Al-Jum'ah ayat 1. Oke. Sudah? Silakan. Oke, silakan Ria mau tanya apa Ria? Erwin sudah selesai. Istirahat dulu Erwin. Silakan Dek. Tanya apa Dek? Tanya yang tadi Rob belum selesai, udah lompat lagi ke sana ke sini. Kau ini jangan-jangan kau pengen jadi Rob mungkin kau ini. Kebanyakan ini
nggak ngerti-ngerti. Ade tidak mengerti Ade. Oke, silakan Ade mau tanya apa? Silakan Ade. Jadi sebenarnya Rob orang Islam tuh Muhammad atau Allah? Allah udah dijawab. Allah Subhanahu wa taala, Dek. Jadi Muhammad, kenapa berarti Rob orang Islam itu cuma satu ya? Iya, cuma satu. Nah, Allah itu adalah Rabbil Alamin. Ya, Tuhan alam semesta ini. Nabi Muhammad adalah utusan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Enggak, bertanya aja. Berarti Rob orang Islam cuma satu ya? Iya, cuma berarti satu. Berarti Muhammad nggak termasuk? Iya. Sudah mulai halus ini, sudah kenal, udah rohani tadi sudah mulai halus. Luar biasa sekali dia ini. Ya, silakan deh, ada lagi? Berarti Muhammad bukan Rob. Iya, bukan deh. Dia utusan Rob. Taruhlah dia utusan Rob, dia utusan Tuhan. Apalagi deh? Gini. Iya, silakan. Bukannya kitab Al-Quran itu pernah ini ya, yang nulis Al-Quran itu siapa? Yang nulis Quran itu siapa? Yang nulis Al-Quran itu setahu saya itu bukan Paulus. Ya, saya nanya, kamu jawab. Iya, siapa ya? Utsman. Para sahabat. Saya nanya dia bercanda, padahal saya nanya serius. Tidak, itu yang menulis Al-Quran sahabat-sahabat Nabi. Makanya Utsman, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan. Al-Quran siapa? Yang punya isi Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mencurahkannya dalam kitab itu siapa? Yang menulis para sahabat. Berarti Allah sendiri yang nulis gitu ya di Al-Quran. Belum sampai otaknya ini, kasihan deh ya Allah ya Rabbi. Tapi tidak apa-apa lah, saya pelihara kau di Komal ini ya. Saya pelihara dek temani kakak sini ya sayang ya. Temani kakak ya biar pintar ya. Jangan kebanyakan nonton Edis deh, mending nonton kakak saja ya. Ya. Siapa tahu kakak dapat lampu hijau, bisa poligami kita. Cuma sekarang masih lampu merah deh. Ya, dek sabar ya deh ya. Sabar deh. Bang Erwin, enjoy ya, kita sambil bercanda Bang Erwin ya. Santai, ini kita berdiskusi dengan sehat Bang ya. Silakan Bang Erwin mau tanya apa lagi silakan. Jadi begini, jadi Al-Quran itu begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu, Al-Quran turun itu bukan langsung seperti buku jatuh, bukan. Iya. Begitu, seperti wahyu. Coba contohnya begini, ini saya berikan Al-Quran kepada Ria. Coba Ria baca. Bismillah. Coba bilang. Gak mau. Dikasih. Begitu. Ketika Al-Quran itu diturun contohnya seperti ini. Bismillah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berdakwah, ajarkan kepada para nabi bismillah. Yang lain itu mereka tulis di pelepah korma, di kulit hewan, mereka tulis. Berarti tulis di situ. Sabar dulu deh. Belum ada seperti mushaf begitu, mereka masih tulis di situ ya. Ini penjelasan yang simple, padat dan cepat ya. Nah, setelah itu sebenarnya Al-Quran dulu itu belum ada buku begitu, masih di otak-otak orang itu. Makanya Islam itu mudah sekali menghafal itu. Lihat Islam kalau berdiskusi kan, kalau saya itu sebelah kiri Al-Quran, sebelah kanan Bible. Nah itu tengah-tengah ini congor. Makanya gelar saya itu JMC, jangan modal congor kan. Nah, saya taruh di tengah begitu. Nah, ketika waktu terjadilah peperangan, banyak penghafal Al-Quran itu dibun-bun, akhirnya metong mati. Maka di situ para sahabat bermusyawarah bahwa Al-Quran ini harus dibukukan. Begitu. Itu pun mereka sementara berselisih paham, tetapi Allah memberikan hikmat petunjuk kepada mereka. Akhirnya mereka menulis, jadilah buku seperti sekarang ini. Begitu. Iya Bang. Ya silakan. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang mau lebih detail lagi,
silakan naik di komalnya Ustadz Tata, Ustadz Yusuf PI, ya, sama Ustadz Alif, Gurunda Bang Juma, naik mereka menjelaskan lebih detail. Soalnya kalau saya ini dikhususkan untuk orang-orang kerasukan saja. Tapi bisa saya menjelaskan seperti itu. Mending saya dahulukan guru-guru saya dulu. Ya, silakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini kan kita diskusi, tadi Bang sudah menjelaskan. Kita diskusi saja yang sesuai dengan ajaran Alkitab dan sesuai ajaran agama. Mantap. Ya. Itu. Ya. Bagaimana kalau kita dua diskusi tentang keselamatan menurut Kristen, keselamatan menurut Islam? Iya. Bagaimana? Boleh juga, boleh. Boleh. Yang penting, ya boleh. Sesi kedua dimulai. Silakan Anda jabarkan bagaimana keselamatan menurut kekristenan. Nanti saya jabarkan bagaimana keselamatan menurut Islam. Baru sesi kedua kita tanya jawab. Bisa? Bisa. Silakan jabarkan. Gimana ulangnya Bang pertanyaannya Bang? Ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah ya Rabbi. Silakan jabarkan bagaimana konsep keselamatan di dalam kekristenan. Nanti saya jabarkan bagaimana konsep keselamatan menurut agama Islam. Baru masuk sesi kedua, Anda bertanya, saya menjawab, saya bertanya, Anda menjawab. Oke. Jangan Anda tanya, saya tanya, Anda tanya, saya tanya. Ini cuma pertanyaan saja, kita tidak ada jawaban. Oke, sabar, saya sambut guru saya. Assalamualaikum guru dan tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ahli jannah. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Oke, silakan Bang Erwin, jabarkan keselamatan menurut kekristenan, silakan. Ya. Menurut kekristenan ini kan masalah dosa, ya toh? Ya. Ini iman kami Bang. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia telah berdosa dan terpisah dari Allah. Dan dosa itu membawa hukuman kekal. Nah, Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, satu-satunya jalan untuk diselamatkan dari dosa. Melalui iman kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Keselamatan ini adalah anugerah. Keselamatan bukan sesuai yang bisa dibaca atau di mana saja, tetapi di dalam Alkitab, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, iman ini adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Ya, untuk menerima keselamatan semua orang harus percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya. Jaminan keselamatan dalam kitab orang Kristen itu menjamin bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup kekal dan tidak akan binasa. Nah, keselamatan ini dia kan berasal bersifat kekal. Keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus adalah keselamatan yang kekal dan tidak dapat dicabut kembali. Seperti itu, Bang. Simpel saja penjelasannya, Bang. Oke, sudah? Ya, sudah. Oke, sangat simpel sekali ya. Oke, siap. Keselamatan di dalam Islam itu saya hanya kasih 2 ayat sama Anda. Yang pertama Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya catat. Oke, siap. Quran surah Al-Imran ayat 31. Ya sudah, terus. Oke. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Itu satu. Dosa diampuni. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri. Maka Allah jelaskan tadi di Quran surah Al-Imran ayat 31,
Katakanlah Nabi Muhammad, jika mereka ingin aku mencintai mereka, kata Allah, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Itu yang satu. Itu jaminan dosa dihapus. Yang kedua, jaminan orang Islam masuk surga. Silakan dibuka, dicatat itu. Dicatat di Quran surah Fusilat ayat 30. Catat. Al-Quran Fusilat ayat 30. Oke, sudah. Ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apabila seseorang itu berkata Tuhannya adalah Allah dan berpegang teguh dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti, dia mati nanti, maka jangan bersedih hati dan jangan takut. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikatnya untuk menjaga dia dari liang kubur sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan kita. Nah, sekarang sesi masuk tanya, saya mau tanya sama Anda. Di mana jaminannya Yesus kepada umat Kristen dijamin masuk surga? Ingat ya, jaminan Tuhan Yesus kepada Kristen ya, kepada agama Kristen masuk surga, bukan kepada Yahudi. Di mana jaminannya Yesus kepada orang Kristen masuk surga? Kalau jaminan Nabi Muhammad kepada umat Islam masuk surga ada dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Kila mawaya'ba ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang tidak mau itu ya Allah? Maka apa kata Nabi? Orang-orang yang tidak mentaati Allah mengikuti perintahku. Itu. Oke. Ya. Jaminannya, Bang? Ya. Jaminan. Ya. Jaminan umat Kristen. Ya, jaminan umat Kristen, jaminan Tuhan Yesus kepada umat Kristen masuk surga. Bang Palopo habis masuk ya, saya bikin kopi dulu. Lanjut. Oke, aku paham ya. Aku nggak usah banyak ayat saja, ayat satu saja Bang. Ini Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan, supaya jangan ada orang yang menggagahkan diri. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti ayat ini menegaskan bahwa kita harus percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Seperti itu. Oke. Suaranya on mic Bang. Bang Palopo masuk Bang. Diminta perkataan Yesus, dia kasih Paulus. Silakan. Nggak ada suara Bang, nggak ada suara. Belum ada suara. Cek. Gimana? Cek, Oke, mantap. Oke. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kami daripada godaan syaitan yang terkutuk dan bukan orang yang terkutuk digantung di kayu salib, saudara-saudara. Kasih. Baik. Memulai tentang konsep keselamatan di dalam Islam, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pastor Al-Loading JMC ya, bahwa salah satunya di Al-Imran 31 itu ya. Ketika Allah mengatakan, wahai nabiku Muhammad, katakanlah kepada orang-orang bahwa ikutilah aku, ikutilah Nabi ya, betul ya Pak Ustaz ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, Masya Allah. Begitu ya. Terus kemudian tadi sudah dijelaskan juga tentang jaminan surga.
saya tambahkan sedikit. Sebenarnya konsep keselamatan di dalam Islam itu sangat sederhana, saudaraku ya. Ada dua, tadi sudah ada dua ayat. Terus kemudian saya perjelas lagi. Dalam Islam itu sebenarnya selaras dengan ajaran baginda Jesus Christ. Sama sekali ya, sama-sama, nggak ada bedanya. Pertama, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Terus kemudian, hablum minan nas, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Ini dasar ya, pondasi dasar juga untuk menuju ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, atau kepada kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga Allah Bapa. Nah, saya akan komparasi saudaraku, maaf ya, karena saya juga ini belajar Bible ya, sekian lama saya belajar. Sebenarnya yang Anda jelaskan itu tidak ada korelasi dengan konsep keselamatan. Menurut baginda Yesus, konsep keselamatan di dalam Kristen itu cuma satu ayat, saudaraku. Tidak usah kita melebar-lebar kemana-mana, ya. Adanya di mana? Di John 17:3. Hidup kekal. Hidup kekal. Apa kata baginda Yesus Christ? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Selesai sampai di situ. Jadi tidak usah lari ke Efesus kemana, itu hidup kekal, saudaraku. Sama di dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Clear. Ketika kita bawa ke Yohanes 17:3, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Yeshua Hamasiya wa Rasulullah. Selesai sampai di situ. Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu bawa Efesus tadi. Tapi apa kata Yesus? Tetapi mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Selesai. Apa kehendak Bapa? Melihat Bapa sebagai Allah dan melihat Allah sebagai utusan Bapa. Jadi nggak perlu kita kemana-mana ya. Jadi sangat simpel. Nah makanya di dalam Islam itu sudah jelas, saudaraku ya. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan melalui nabinya dan mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah, insya Allah surga. Begitu ya Pak Wasrolingnya mungkin. Sebenarnya selaras, saudaraku, selaras, tidak ada. Di dalam Bible saya tambahkan sedikit ya. Dua hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Islam, hablum minallah. Hukum kedua, kasihilah sesamamu. Hablum minannas. Ya kan? Sama. Cuman ada sedikit perbedaan. Di dalam Islam itu kita lebih mengedepankan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Karena Allah itu maha pengasih dan pemaaf. Kita berdosa kepada Allah gampang. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah atas segala perbuatanku yang kehilafanku. Gampang, Allah maha pengasih. Tetapi kalau kita berdosa terhadap sesama manusia, ini yang berat, saudaraku. Allah di sini tidak akan mencampur aduk, dia tidak akan mencampur ini. Silahkan Anda berurusan dengan orang yang Anda fitnah, dengan orang yang Anda hujat, dengan orang yang Anda aniaya, dengan orang yang Anda bunbun. Ini berat, saudaraku. Nah, kalau ini kita tidak selesaikan dulu, nah nanti di akhirat nanti tanggung jawab. Begitu. Tetapi di dalam Bible juga sebenarnya ada. Jangan kamu menghakimi kalau kamu tidak mau dihakimi. Kata Yesus kepada mereka. Begitu kira-kira ya. Jadi tidak usah kita lari kemana, Efesus kemana. Itu surat Paulus, saudara. Ingat perkataan Yesus. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Selesai sampai di situ. Lanjut. Silakan Bang Erwin. Bang Erwin. Ya. Itu kami bukan ikut Paulus, bukan menyembah Paulus di sini, Bang. Ini kan ayat-ayat Alkitab untuk pendukung bahwa yang berkaitan dengan keselamatan di situ. Nah, juga di Yohanes juga kan ditulis juga, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ini kan kita bukan apa tapi banyak ayat-ayat pendukung tentang keselamatan di situ, Bang. Ya. Seperti itu. Jadi keselamatan itu iman kami bahwa kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, kalau menurut ajaran Islam, kami juga kan tidak memaksa kalian bahwa ajaran kalian itu salah atau benar, tapi ini menurut iman kami juga, ya. Karena jadi kan ini kan ada toleran, ya kan? Kita harus bertoleransi kepada siapa saja, tetapi ini iman kami bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus dan di situ ada ayat-ayat pendukung seperti itu. Ya, kalau aku sih simpel saja seperti itu, karena di dalam Alkitab situ banyak ayat-ayat pendukung untuk keselamatan orang Kristen. Ya, di situ kan sudah jelas bahwa yang terdapat di dalam Yohanes, kemudian di Efesus itu berkaitan dengan keselamatan, Bang. Di situ sesuai dengan ayat Alkitab kita tidak kita tidak berbicara tentang naluri kita berpikir, tetapi yang terdapat di dalam Alkitab, karena kita bukan percaya kitab-kitab lain kalau iman kami, tetapi iman Kristen itu percaya kepada Alkitab begitu. Ya, cuman seperti itu saja. Jadi begini, saudaraku, tadi Anda mengatakan bahwa bukan menyembah pada Yesus Paulus atau bagaimana, tidak. Tetapi di sini yang sebagai pion ataupun sebagai landasan keimanan seseorang itu adalah kitab suci. Nah, di mana di kitab suci ini adalah sebuah tuntunan ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini kan yang kita kejar di dalam Islam. Tadi Anda membawakan begitu besar kasih Elohim sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul. Nah, tetapi ingat, dia mengaruniakannya sebagai apa, saudaraku? Ya kan? Apakah sebagai utusan? Ya, ataukah dia sendiri? Itu dulu, ya. Makanya saya bilang konsep keselamatan di dalam Kristen itu sangat simpel. Yohanes 17:3 gitu loh. Tidak ada lagi di situ. Nanti kita korelasi di Matius 7:21. Gampang kok itu. Nah, kalau menarik lagi lebih jauh tentang konsep keselamatan itu Anda baca juga ada di John 5:19 ya. Di situ kesaksian Yesus tentang dirinya, saudaraku ya. Baca sampai habis dari Yohanes 5:19 sampai ke 47 kalau nggak salah ya. Di situ Anda baca siapakah Yesus menurut Yesus. Kalau Anda mengatakan tadi untuk menuju keselamatan itu percaya Yesus sebagai Tuhan, no way, no. Nah, dia akan bertentangan, sabar dulu Bang, dia akan bertentangan 326 ayat lebih yang Anda harus bantah. Nah, sementara satu dalil secara eksplisit di dalam Bible yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan nggak ada. Tidak ada. Nah, kalau Anda begitu berarti konsekuensi logis yang Anda harus terima, Anda harus menghapus ayat 320 lebih ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi konsep keselamatan di dalam Kristen itu sama sebenarnya saudaraku. Coba lihat apa kata Yesus. Bukan karena perbuatan yang akan mengantarkan kamu kepada kerajaan sorga, melainkan karena iman. Sama di dalam Islam. Jadi kita berbuat baik itu bukan karena kemauan kita, tetapi karena ridho Allah. Sama. Karena berbuat baik di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Sama.
Nah, bukan artinya kita tidak perlu berbuat baik. Tidak seperti itu. Karena iman tanpa perbuatan sama aja dengan nol. Itu kata Yesus kepada mereka. Begitu saudaraku. Lanjut. Halo. Mana Bang PST? Oke. Iya Bang, gini. Memang itu kan tadi kan kita berbicara tentang keselamatan dari awal. Ayat Al-Quran sama ayat Alkitab. Jadi yang saya bahas ini dengan ayat Alkitab. Jadi Bang baca juga sesuai dengan ayat Al-Quran. Seperti itu Bang. Jadi kan tadi tentang keselamatan. Ya keselamatan saya paham dengan ajaran yang dengan ungkapan guru dan tuan. Tetapi ini kan bukan saya membantah tentang Alkitab. Tetapi ini kan iman kami. Di situ kan ada ayat-ayat pendukung untuk keselamatan. Ya, jadi kalau menurut ajaran Al-Quran itu terserah. Saya di sini kan hadir di room ini di sini bukan untuk membantah tentang ajaran tentang Islam, tetapi kita saling sharing di mana keselamatan di dalam Al-Quran, di mana keselamatan di dalam Alkitab. Jadi kalau untuk keselamatan di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat pendukung. Ya seperti itu. Jadi di situ terdapat di dalam juga kisah para rasul juga, di situ juga ada banyak untuk keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Di situ Bang. Jadi saya di sini naik di room ini untuk berbicara tentang keselamatan, tentang dari kitab Kristen. Nah, jadi tujuan kita untuk di mana keselamatan di Al-Quran, di mana keselamatan di Alkitab, seperti itu. Jadi saya katakan di situ kan banyak ayat-ayat mendukung. Jadi kalian punya Al-Quran di situ. Jadi itu yang saya tanya, di mana keselamatan itu terjadi di dalam Al-Quran itu. Baik, jadi saudara. kalau kita kan di sini di situ kan nggak apa-apa. Kita diskusi. Di kisah para rasul juga terdapat di dalam kitab 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan dan seisi rumahmu. Jadi di situ kan kami juga sebagai umat Kristen kita percaya, iman kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan utusan. Seperti itu. Ini. Di sini sebenarnya jawabannya sudah dijawab. Kamu sudah menjawab itu. Artinya kamu lebih mempercayai Paulus daripada Yesus. Percaya sebagai Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, sabar dulu, saudaraku gantian. Ya. Tapi saya tidak percaya Paulus, Kamu nggak percaya Paulus? Ya, bukan. Ya, begini Bang, bukan dalam kategori percaya Paulus bahwa saya percaya saya menuhankan Paulus, tidak. Bukan, saya tidak lari ke menuhankan, saudaraku, tidak. Kamu tidak percaya Paulus, tapi kamu bawa surat Paulus. Macam mana lah? Saya percaya Paulus, tapi saya tidak menuhankan Paulus. Gitu, tidak ada yang mengatakan menuhankan, saudaraku. Tidak ada. Iya, jadi saya bilang, Anda lebih mendengar perkataan Paulus daripada perkataan Yesus itu sendiri. Gitu loh. Gampang kok. Di dalam Islam itu sangat banyak ya. Salah satunya di surah An-Nisa juga ada ya. 122 coba dicatat itu ya, dalam surah An-Nisa, di mana secara garis besarnya dikatakan di situ, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Masya Allah, semoga kita semua ke sana ya. Kemudian di Al-Mu'minun juga, surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai berapa? 11 ya. Di situ juga dijelaskan mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalam. Masya Allah. Ya, kemudian dijelaskan juga di At-Taubah ayat 72. Menjelaskan janji surga bagi orang-orang yang mukmin. Jelas itu saudara ya. Kemudian di Quran surah Ibrahim ya,
Ibrahim ayat 7 kalau nggak salah ya. Di situ dijelaskan juga menjelaskan bahwa jika kita bersyukur, lebih banyak bersyukur kepada Allah, nah ini akan menambah nikmat, dan jika mengingat azabnya yang sangat pedih. Nah ini jadi konsep keselamatan di Islam itu sangat realistis, saudara. Ya, biar beda dengan yang abang tadi jelaskan itu. Beda menurut Yesus, beda menurut Paulus. Percaya Yesus sebagai Tuhan, kata Paulus. Tetapi kata Yesus, percaya saya sebagai utusan Tuhan, Yohanes 17:3. Nah begitu. Nah kemudian di Quran surah An-Nahl ya 97 kalau nggak salah, di situ dijelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah ya. Ini di dalam Islam. Sebentar Bang, nanti abang masuk ya. Jadi Anda menjelaskan tadi itu, saya mau nanya dulu kembali. Menurut Anda yang mana yang benar? Kata Paulus, untuk memperoleh masuk kerajaan surga itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Ini perkataan Paulus, atau perkataan Yesus memperoleh hidup yang kekal itu mengenal beliau sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Artinya ada di sini dua konsekuensi logis yang ada tadi. Yang mana Anda mau ikuti? Mengikuti perkataan Yesus sebagai utusan Tuhan, atau menurut perkataan Paulus sebagai Tuhan? Silahkan. Oke, saya jawab ya. Ini gue mau turun sebentar bro, gue mau jawab. Kenapa saya nih Bang PST, orang Kristen, sebagai orang Kristen ibadah hari Minggu? Jawabannya ada di Roma 14 ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Oke? Dengar Bang PST? Jangan pura-pura gak denger nih. Hari apa itu hari tertentu? Tunggu kita bahas dulu. Siapa yang berpegang pada hari tertentu? Biar dulu Bang, kasih dia satu sesi. Siapa yang berpegang pada hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Hari apa itu hari tertentu? Hari Minggu? Bukan, maksudnya gini loh Pak. Ini Bang apa nih? Pastel ya. Bang Pastel ini katanya orang Kristen kenapa hari Minggu gitu. Saya jawab nih, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Oke? Oke lah kalau begitu. Silakan. Daripada kita ribut. Iya aja. Daripada kita ribut, ya kan? Gampang kok. Gitu dong. Silakan. Mana yang Anda pegang? Perkataan Paulus, percaya Yesus sebagai Tuhan, atau perkataan Yesus sendiri sebagai utusan Tuhan? Silakan. Oke, kita diskusi asik kalau gini, Bang. Nah, di sini kan Paulus itu kan percaya kepada Yesus Kristus karena dia mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus Kristus, Bang. Jadi dia membawa tentang kebenaran dari Yesus Kristus. Pengalaman ini dicatat di dalam Alkitab yang terdapat dalam para rasul tadi yang saya katakan. Itu dari Paulus ini mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Seperti itu. Ya, bukan kita percaya tapi kita percaya kepada Paulus karena dia bercerita tentang pengalaman dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Seperti itu, Bang. Seorang yang mengalami pengikut Kristus mengalami penglihatan yang luar biasa. Paulus ini melihat tentang Yesus Kristus. Ya, dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Seperti itu, Bang. Ya. Nggak terlalu banyak penjelasan, tetapi karena Paulus ini saya tekankan bahwa Paulus ini percaya kepada Yesus Kristus karena dia mengalami berjumpaan langsung di dalam Alkitab, di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Seperti itu surat Paulus kepada Efesus, dia mengirim kepada di jemaat Filipi, jemaat Efesus. Seperti itu karena Paulus ini mengalami perjumpaan dengan itu. Jadi kita percaya kepada Yesus Kristus dari Paulus karena Paulus ini
mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus seperti itu, Bang. Oke, nanti sebelum Pak Pastor Rodi masuk, nah inilah kalau kita kurang literasi saudara. Yesus itu hanya datang 2 kali loh, hati-hati. Dia berkata, kedatanganku yang terakhir nanti itu seperti cahaya menyambar. Gas, semua mata akan memandang. Langit gelap, semua akan memandang. Itu kedatangan kedua kalinya. Pertanyaannya, Yesus siapa yang datang kepada Paulus? Yesus siapa? Yesus datang katakan, kedatanganku nanti kamu akan melihat seorang anak manusia di awan-awan yang didampingi oleh beribu-ribu malaikat. Ini kata Yesus. Bukan yang kayak dia datang orang melihat. Makanya Yesus berkata, hati-hati, hati-hati. Banyak yang mengaku, aku ketemu Mesias di sana, ketemu Mesias di sini, memakai dalam namaku. Hati-hati, kata Yesus kepada mereka. Gitu loh. Lalu Anda meyakini bahwa Paulus itu bertemu. Sementara Yesus mengatakan, aku hanya datang 2 kali kok. Pertama dan kedua kali dia akan turun di awan-awan dan semua mata akan memandang dan bertekuk lutut. Nah ini. Lalu Yesus siapa yang datang kepada Paulus? Tapi bukan itu pembahasan kita saudaraku. Lebih dalam nanti. Nanti kamu salah Kristus kalau saya bawa ke ayat itu ya. Kembali ke konsep keselamatan ya. Pilihan ada pada Anda. Tolong dijawab. Kata Yesus, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Nah di sini Islam sudah selamat. Karena kami mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Selamat kami di situ. Karena kami mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Selamat. Dan satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah. Yohanes 17:3. Tetapi Anda, coba Anda jelaskan. Yang mana yang Anda ikuti? Perkataan Paulus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, mengakui Yesus sebagai Tuhan, atau perkataan baginda Jesus Christ itu sendiri bahwa mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Pilihan ada pada Anda. Silakan. Saya percaya kepada perkataan Paulus. Ya, saya berkata kepada ya sudah. Paulus. Berarti Anda mengikuti perkataan Paulus dan membantah perkataan Yesus. Selesai kita di situ ya. Oke, lanjut Pastor Loring. Saya tidak terlalu banyak ya. Silakan Pak Pastor Loring dilanjutkan. Jadi saudaraku Erwin ini lebih percaya kepada perkataan Paulus daripada perkataan Yesus itu sendiri. Silakan dilanjutkan. Ya, itulah Erwin. Makanya tadi saya bilang, carikan saya satu data di mana perkataan Yesus yang memberikan keselamatan, jaminan keselamatan atau jaminan surga kepada kekristenan. Kan ujung-ujungnya tidak ada. Yang ada kamu lari ke Paulus. Beda sama Islam. Kalau di Islam di Al-Quran ada, di hadis pun ada. Tadi Nabi Muhammad katakan seluruh umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Manakala orang yang tidak mau itu orang yang tidak mentaati Allah dengan cara Rasulullah. Itu jaminan Nabi kepada kita. Yang kedua tadi dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri ada tadi yang saya kasih Quran surah Fusilat ayat 31. Ayat 30. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah dan tetap dalam pendiriannya, maka janganlah dia bersedih hati, janganlah takut ketika dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menjaga dia dari kubur sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kalian kan tidak ada. Ketika diminta jaminan dari Yesus, kalian lari ke Paulus. Bahkan di Bible itu Yesus cuma mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Coba kau berpikir dengan Jadi begini Bang, ya begini Bang. Saya tanya Bang kan percaya Al-Quran. Ya saya juga kan percaya Alkitab. Berarti berdasarkan kesaksian yang ditulis di dalam Alkitab saya percaya. Bukan berarti saya
tidak percaya, tetapi saya percaya karena di situ ada kesaksian yang ditulis di dalam Paulus juga. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan saya tidak percaya perkataan Tuhan, tetapi di sini di Alkitab juga banyak tertulis bahwa banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di situ, Bang. Apakah Anda sudah baca Bible Anda itu? Jujur ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, saya baca, Bang. Saya baca. Sudah baca dengan baik-baik? Sudah, Bang. Sudah baca dengan baik-baik? Iya. Ya. Oke, kalau kau sudah baca dengan baik-baik, saya mau tanya, Yesus itu diutus untuk Bani apa? Nah, di sini yang pemahaman kita berbeda-beda. Iya. Tidak, saya tanya. Jangan pakai, sabar dulu. Jangan kamu salah bahwa itu iman kamu tidak, jangan. Saya sebagai orang Islam kan sudah saya bilang tadi, saya percaya kepada Yesus tetapi sebagai utusan Tuhan. Di dalam Bible itu kan banyak sekali Yesus mengatakan dia utusan Tuhan. Bagaimana kalian mau ada keselamatan sementara kalian tidak tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah? Coba. Kalian bertuhan kepada Yesus sementara Yesus bertuhan kepada Bapa. Berarti Tuhan punya Tuhan. Baru kalian mengatakan, oh kalian tidak faham. Coba baca Bible dengan baik. Dari Yohanes 17:3 sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat itu sudah pasti menjelaskan Yesus itu utusan Tuhan. Kenapa kalian tuhankan dia? Kenapa sehingga kalian ini bersikeras untuk menuhankan Yesus? Karena ajaran Paulus yang kalian nganut. Roma 14 nomor 9, apa kata Paulus? Sebab untuk itulah Kristus telah mati supaya hidup kembali biar ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati dan atas orang-orang hidup. Paulus mengatakan Kristus itu mati, hidup kembali dan menjadi Tuhan. Di Matius 11:25 Yesus mengatakan Tuhan itu Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Di dalam Yohanes di situ kan Tuhan Yesus mengatakan dirinya, lihat ya, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu aku dan Bapa adalah satu. Kau sudah baca? Kalau belum, satu perikop itu, saudaraku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan di sini kan dia kan memiliki sifat ilahi. Tuhan Yesus ini kan memiliki sifat ilahi. Iya, di mana dia sifat ilahinya? Dengan Allah Bapa. Di mana sifat ilahinya? Sifat ilahinya banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa seperti itu. Di mana? Itu kan di mana? Satu ayat saja. Sifat keilahiannya di mana? Satu ayat saja. Ya, di situ tertulis di dalam kitab, ya, di dalam Wahyu juga terdapat di situ. Saya banyak buka ayat juga, tapi ya sifat ilahi ya. Tunggu saya cari di Alkitab. Jangan ke Wahyu. Wahyu itu kan Yesus sudah meninggal. Yang kita bicarakan Yesus di dunia. Iya. Bang Erwin ini Bang Guru dan Tuan, beliau ini dia punya saudara-saudara ini Muslim, cuma dia Kristen. Begitu. Iya. Saya juga banyak keluarga juga Islam, Bang. Tetapi saya Kristen. Di situ banyak juga tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Itu pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan manusia. Ya, mana? Di situ banyak keilahiannya mana? Keilahiannya Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Wahyu itu Yesus masih di dunia atau sudah tidak? Gimana, Bang? Wahyu itu Yesus masih hidup atau sudah mati? Sudah mati, Bang.
Makanya yang kita berbicara ketika Yesus hidup. Di mana perkataan Yesus dia adalah Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Coba begini. Coba kau baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba kau baca dulu. Baca saja bang, baca saja bang. Baca dulu biar enak kita. Kan kita belajar di sini. Baca saja. Tidak apa-apa. Jangan bosan-bosan buka Bible. Kita sama-sama belajar kok. Kisah Para Rasul, Kisah terus Para Rasul 2, 22. Kisah Para Rasul 2 ayat berapa? 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Itu. Wahai orang Israel. Apa tadi? Wahai orang Israel, Yesus inilah yang ditentukan oleh Allah dengan tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh siapa? Saya baca ulang kembali ya. 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 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Oke, dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh siapa? Yesus. Coba Ya. baca dengan baik. Ini kan yang dilakukan Coba. oleh mujizat-mujizat oleh Tuhan Yesus. Astagfirullah. Kau bagaimana kau bisa selamat kalau baca Bibelmu begitu? Coba baca ulang dengan hikmat. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara di tengah-tengah kamu. Ya sudah jelas ini bang. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Melalui pelantaran siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus pelantara atau Tuhan? Ini kan begini bang. Kalau kita cuma memahami satu ayat, bang susah memahaminya. Susah memahami. Tidak. Bukan susah memahami, itu sudah jelas itu. Yesus menghidupkan Lazarus. Yesus memberi 5.000 orang makan. Yesus merubah air menjadi anggur. Itu mujizat yang Yesus lakukan itu dilakukan oleh Sang Bapa melalui pelantaraan Yesus. Supaya kenapa? Supaya seluruh orang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Sang Manusia. Begitu, kenapa Bang Palopo jatuh kah? Iya seperti itu bang. Kalau menurut, iya karena kami juga banyak ayat pendukung di dalam Alkitab. Tuhan itu, Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan.
Seperti itu. Iya, kalau di dalam tidak ada, Bang. Masalah tidak ada pernyataan Yesus mengatakan dia Tuhan. Itu tadi kan sudah jelas, Bang, ya, sudah jelas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Yesus. Iya. Makanya ketika Yesus bangkitkan Lazarus itu, apa kata Yesus? Lazarus itu bangkit hanya untuk menyatakan kemuliaan anak Allah. Dengan Yesus membangkitkan Lazarus itu agar orang itu percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Sang Bapa. Baca Yohanes 11:42. Iya, saya paham, Bang. Ya, kalau Bang bilang utusan di situ, saya paham. Itu. Nah, sekarang kamu mengatakan dia Tuhan, di mana datanya coba? Iya, datanya banyak, datanya, Bang. Ya. Coba kasih satu saja. Di mana? Oke, satu saja ya, satu ayat. Satu ayat. Filipi 2 ayat 11. Ya, di situ Filipi 2. Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Filipi surat Paulus, itu surat bukan firman. Filipi itu surat Paulus. Surat Paulus. Iya, tapi kan tadi makanya saya katakan tadi, kalian menuhankan Yesus itu gara-gara si Paulus itu.